Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wake, kami sukses, Anda pasti sukses. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena video yang kali ini atau konten yang saya share pada malam hari ini tidak seperti biasanya karena kondisi saya memang yang sedang lagi pemulihan pasca kecelakaan, jadi benar-benar untuk istirahat total. Namun ini banyak sekali teman-teman yang masuk ke email saya atau yang ke IG, DM ke IG saya. Mungkin ini teman-teman yang jadwal untuk Sabtu besok ya. Nah, jadi daripada saya membalasnya satu persatu, jadi saya langsung tergerak untuk membuat konten malam ini juga. Namun mohon maaf jika hasil kontennya tidak seperti biasanya ya, ada videonya dan sebagainya. Ini hanya sekedar yang terpenting Bapak Ibu bisa menyerap informasi yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang gambaran bagaimana kemarin pelaksanaan AKG, soal-soalnya gambarannya seperti apa yang keluar dan sebagainya. Jadi di sini saya akan bongkar nih. Kebetulan saya kan kemarin itu mengikuti yang sesi pertama pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020, sehingga di sini saya akan bongkar ya. Tapi tidak, yang saya ingat saja ya Bapak Ibu, yang saya ingat akan saya bongkar di sini untuk teman-teman yang pada hari Sabtu jangan seperti saya pas saya mengikuti AKG, aduh hasilnya sangat ada penyesalan. Namun itu semua saya ingin teman-teman tidak akan terjadi pada teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum saya bongkar soal-soal yang keluar kemarin pada sesi pertama itu, saya akan menyampaikan pengalaman saya, yaitu trik mengikuti AKG. Dan ini benar-benar pengalaman saya yang saya rasakan, pengalaman pahit yang saya rasakan. Jadi trik ini kalau bisa Bapak Ibu, yang pertama adalah betul-betul siapkan perlengkapan. Yang pertama adalah kartu yang dicetak dari Simpatika, betul-betul disiapkan sudah tercetak S41B ya. Betul-betul sudah tercetak, jangan mencetak pagi-pagi gitu. Yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu membawa KTP. Jika Bapak Ibu KTP-nya lagi lupa di mana, boleh pakai SIM atau kartu PTK yang Bapak Ibu punya. Kemudian jangan lupa membawa alat tulis, karena ini kan harus prokes ya, protokol kesehatan, jadi tidak ada pinjam-meminjam alat tulis gitu. Bawa alat tulis minimal pena dan 1 atau 2 lembar kertas HVS lah ya untuk oret-oretan pada waktu numerasi. Dan ini tidak boleh membawa HP ke ruangan, apalagi selfie-selfie, kemudian moto-moto itu sama sekali tidak boleh. HP itu betul-betul kalau bisa itu betul-betul ditaruh di tas, dan tasnya tuh diletakkan di ruangan khusus. Nah, ini sih tergantung panitia tempat pelaksanaan kita masing-masing ya. Kalau di tempat saya kemarin di MTS Negeri 2 Banjarnegara itu betul-betul memang sesuai dengan peraturan ya. Jadi memang kami tas diletakkan di ruangan khusus beserta HP dan semuanya, sehingga kami masuk ruangan betul-betul hanya membawa alat tulis, KTP dan kartu S41B. Nah, itu ya Bapak Ibu, siapkan mulai malam ini, betul-betul disiapkan sekarang saja. Yang kedua, Bapak Ibu jangan sampai terlambat. Jadi benar sekali, 30 menit sebelum pelaksanaan wajib sudah di tempat. Kenapa? 30 menit itu yang pertama untuk mencari lokasi ruangannya, memilih tempat duduknya ya, dan kemudian untuk menyiapkan ketenangan kita, terus mental kita ya, pada saat kita sudah tenang, sudah siap, tidak tergesa-gesa, insya Allah juga akan
dalam berpikir kita akan lebih enak ya gitu. Terus yang ketiga yaitu fokus dan tenang Bapak Ibu, betul-betul fokus. Kalau kemarin saya itu kebetulan kan berbarengan dengan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan saya sedang mengikuti pelatihan KML gitu kan. Jadi harus mengikuti KML, terus mengikuti AKG sampai jam 10. Nah, kebetulan di pas jam 10 itu di kegiatan KML itu adalah jadwal waktu post test. Jadi saya pikirannya itu ke sana juga. Nah, ini adalah kesalahan saya. Benar-benar fokus pada saat kita sudah berada di ruangan, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan kegiatan lain-lain ataupun hal apapun yang di luar AKG. Benar-benar fokus pada AKG ini gitu ya. Harus benar-benar memanage pemikiran kita dan kita harus tenang gitu kan. Jangan panik gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk trik yang keempat yaitu kerjakan yang Bapak Ibu bisa terlebih dahulu ya. Nah, kemudian soal yang memerlukan durasi banyak dalam mengerjakan lebih baik lewati terlebih dahulu. Nah, ini benar-benar berdasarkan berdasarkan pengalaman saya kemarin Bapak Ibu. Kebetulan itu soal yang muncul di aplikasi yang saya itu langsung numerasi kurang lebih ada berapa soal ya, 4-5 soal itu hampir semuanya numerasi lewat pedagogik, kemudian numerasi kurang lebih 5. Nah, saya terjebak di situ. Pada saat numerasi itu kan memerlukan waktu banyak dalam mengerjakan, harus menghitung dan sebagainya. Nah, saya terjebak di situ. Sehingga waktu lama terbuang di situ. Nah, kemudian setelah itu saya sadar, saya lewati, saya mengerjakan soal-soal yang lain-lainnya, ada pedagogik, literasi ya, literasi sains. Nah, saya kerjakan yang itu numerasi atau soal-soal lain yang saya belum bisa atau saya ragu, saya klik yang ragu biar kita nanti mudah untuk tahu ini soal saya yang ragu, ini yang belum saya kerjakan gitu kan. Pada sebelah kanan nanti kan ada pilihan A, B, C, D, nanti muncul ya nomor-nomornya itu kan, nanti kan kita bisa memulainya klik nomor yang di sebelah kanan itu, tidak harus harus urut nomornya itu tidak harus urut, bisa acak kita mengerjakannya. Nah, saya terjebak di situ sehingga tidak terasa waktu semakin berjalan. Nah, ini yang yang kemarin saya tidak bisa memanage waktunya itu. Sehingga setelah selesai saya mengerjakan, tinggal yang ini kan, saya kemudian melihat mana nomor-nomor soal yang belum saya kerjakan yang saya lewati tadi. Yang banyak yang numerasi sih yang saya lewati itu karena butuh waktu untuk memahami konsepnya dan menghitung ya. Sehingga kemudian saya melihat ke atas, ke pojok komputer itu, waktu tinggal 14 menit Bapak Ibu. Di situ saya mulai panik, di situ refleks Bapak Ibu, betul-betul refleks saya di situ, panik kan. 14 menit soal kurang lebih berarti saya sekitar kurang 9 yang numerasi, kemudian ada yang kalau nggak sains literasi itu ada 2 soal. Intinya keseluruhan soal yang belum saya kerjakan adalah 11. Sementara waktu masih 14 menit. Nah, saya agak refleks lah, panik lah di situlah ya. Kemudian apa yang saya lakukan di situ? Nah, kemudian saya mengerjakan, saya pilih mengerjakan yang sekiranya saya langsung paham konsep numerasinya, saya kerjakan gitu. Nah, disitulah waktu tinggal sekitar 6 menit saya sudah tidak bisa mengejar. Jadi betul-betul gimana ya rasanya itu greget. Gimana nih rasanya, ingin sekali waktunya saya perpanjang lagi. Saya ingin benar-benar mengerjakan yang maksimal gitu. Tapi nyatanya ya
kemungkinan saya nilainya juga rendah Bapak Ibu, tapi saya tidak patah semangat. Saya tetap semangat, harus tetap semangat ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi nih yang tidak perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, apa yang tidak perlu Bapak Ibu lakukan? Jika ada kendala pada aplikasi atau komputer, itu mestinya Bapak Ibu langsung menghubungi pada operatornya saja yang bertugas di ruangan. Kenapa? Kalau kita meminta bantuan kepada teman yang di sebelah kanannya atau kirinya atau depan, itu betul-betul sangat mengganggu. Kasihan temannya, betul-betul sangat mengganggu. Coba kalau temannya membantu Bapak Ibu, paling tidak akan tersita waktu 5 sampai 10 menit kalau sampai berapa kali kan itu. Nah, itu betul-betul terjadi gitu kan. Nah, jadi di sini juga saya merasa tersita juga waktunya gitu. Nah, jadi alangkah baiknya adalah jika kita ada permasalahan langsung ke operatornya saja. Kenapa? Kasihan teman kita yang di kanan kiri yang kita dimintai bantuan, karena waktu mereka teman kita itu kan berjalan terus, tidak akan berhenti. Sementara ada petugas yang bisa membantu kita gitu kan. Nah, itu betul-betul Bapak Ibu hindari, betul-betul biarkan kita mengerjakan sendiri, temannya biar fokus untuk mengerjakan punya sendiri gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu trik yang bisa saya berikan, itu benar-benar berdasarkan pengalaman dari saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada sahabat hebat semua, para pensupport channel saya, Wali Kelas Channel. Dan terima kasih, pada titik ini saya sudah mencapai titik yang saya harapkan, itu berkat Bapak Ibu semua, berkat sahabat hebat semua. Kemudian Bapak Ibu di sini tadi saya sudah menyampaikan ingin membongkar soal-soal AKG pada sesi 1 yang saya ikuti pada hari Kamis kemarin ya. Nih perlu Bapak Ibu cermati di sini. Karena ini adalah Bapak Ibu masih punya waktu, insya Allah nanti saya langsung upload seadanya ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa tahu informasinya. Insya Allah masih punya waktu belajar sampai nanti malam. Yang penting jangan terlalu larut malam, nanti besok malah ngantuk. Yang pertama adalah pada kompetensi pedagogik nih Bapak Ibu. Kalau dari video-video yang saya upload itu, yang Bapak Ibu sudah tonton, itu coba Bapak Ibu fokus pada teori belajar. Ya, teori belajar itu kan ada berapa tuh? Banyak ya, ada 8 atau 9 atau berapa itu, banyak itu. Ada behaviorisme, ada nativisme, ada sibernetik, ada apa lagi nih? Ada konstruktivisme, ada apa lagi nih? Banyak ya. Nah, itu betul-betul Bapak Ibu kuasai saja, karena kemarin saya lihat itu yang teori belajar itu ada beberapa soal gitu, yang teori belajar itu sangat menguntungkan sekali. 2 soal, 3 soal itu sangat menguntungkan sekali buat Bapak Ibu. Itu yang pedagogik ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang profesional, kompetensi profesional pada literasi nih Bapak Ibu ya. Pada literasi Bapak Ibu coba fokus pada tentang kalimat utama. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas atas, saya yakin kalau untuk kalimat utama, ide pokok, kata hubung tuh lewat saja lah gitu. Kalimat utama, ide pokok. Nah, tapi kalau pada kondisi kita tidak tenang, kita panik, yang harusnya kita bisa jadi tidak konsen, bisa saja yang harusnya kita bisa jadi tidak bisa. Jadi betul-betul butuh ketenangan, fokus pada soal gitu ya. Saya ulangi, untuk literasi kalimat utama, ide pokok, kemudian ada kata hubung nih Bapak Ibu. Nah, kata hubung di sini kalau kemarin yang saya ingat itu ada 2 paragraf ya, teks 1 dan teks 2. Bapak Ibu disuruh menentukan kata hubung yang berada di teks 1 dan kata hubung yang berada di teks 2. Itu yang saya ingat ya Bapak Ibu literasi. Ada yang sebagian yang saya ingat tapi agak ragu, jadi saya nggak berani share di sini karena barangkali ini kurang valid ya. Ini benar-benar yang saya ingat betul-betul ini. Kemudian untuk sainnya Bapak Ibu silakan nanti pelajari saja tentang pemuaian.
kemudian ada larutan juga atau perubahan wujud juga ya. Terus kemudian ada cahaya. Nah, di sini ada beberapa cahaya, sifat-sifat cahaya itu dipelajari. Fokus pada sifat-sifat cahaya saja dan contoh-contoh dari sifat cahaya itu. Kemudian lagi yang sains itu Bapak Ibu silakan pelajari difusi pada peredaran darah ya. Jadi pertukaran karbon dioksida itu ya, difusi itu ya. Nah, itu kemudian ada minyak bumi. Silakan Bapak Ibu pelajari proses pembentukan minyak bumi pada, kalau kemarin kalau di sesi saya itu minyak buminya itu salah satunya minyak tanah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang sains. Kemudian untuk yang numerasi nih Bapak Ibu. Kalau numerasi nih yang sangat menjebak saya nih, yang membuat saya aduh, sampai hari ini saya sampai rumah kemarin saya mengingat soalnya, saya coba di rumah. Ya Allah, ternyata seperti ini cara mengerjakannya. Namun karena saya tidak sempat untuk memahami soal konsepnya, karena udah benar-benar tidak ada waktu lagi gitu ya. Sehingga ya mau nggak mau harus kita terima nanti hasilnya. Pasti saya hasilnya di bawah standar nih. Kalau sudah cukup saja itu sudah alhamdulillah luar biasa. Untuk numerasi yang kemarin muncul pada sesi 1 itu adalah penalaran Bapak Ibu. Nah, ini benar-benar Bapak Ibu baca betul-betul, diulang-ulang, dipahami betul-betul konsepnya, baru kita akan menentukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua itu bangun datar Bapak Ibu. Bangun datar di sini kalau kemarin itu yang muncul layang-layang ya. Jadi ada diketahui luas, diketahui mencari diagonal satunya ya, tapi ada angka yang sudah ada yang bisa kita menentukan untuk diagonal satunya, nanti Bapak Ibu untuk mencari diagonal duanya gitu. Insya Allah sih Bapak Ibu bisa. Kemudian ada kecepatan dan jarak. Nah, ini juga selain semuanya penalaran lah Bapak Ibu, betul-betul harus pemahaman konsep. Kemudian ada perbandingan dan ada satu soal apa ya, kalau nggak salah itu jaring-jaring Bapak Ibu. Jaring-jaring di sini jaring-jaring yang sudah benar-benar soal hot ya, bukan yang lots gitu. Jaring-jaring yang itu kan sudah ada gambarnya itu, silakan Bapak Ibu fokus pada gambar-gambar itu, posisi di mana nanti kalau kita buat menjadi bangun ruang itu, posisi gambar itu kan harusnya tetap ya. Nah, jadi fokusnya di situ, fokus di gambar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah itu adalah soal-soal yang Bapak Ibu pelajari malam ini, biar Bapak Ibu dalam waktu semalam ini tidak terlalu kemana-mana dalam belajar, fokus pada yang itu. Insya Allah Bapak Ibu akan lebih sukses gitu dalam mengerjakannya. Biar saya nilainya lebih jelek, kalau Bapak Ibu lebih bagus nilainya, saya ikut bangga gitu. Saya ikut bangga, saya ikut merasa bahagia ya, ikut senang gitu. Kalau teman-teman yang menonton video ini kok besok bisa mengerjakan, insya Allah saya ikut, benar-benar saya ikut bangga. Walaupun kemungkinan nilai saya juga kemungkinan sih ya memalukan dikit lah gitu kayaknya itu. Itu Bapak Ibu. Namun di sini sedikit Bapak Ibu saya ingin sharing-sharing saja. Soal-soal AKG yang kemarin saya ikuti, saya merasa ini sangat menguntungkan untuk guru-guru kelas atas. Tapi bukan berarti guru kelas bawah tidak bisa mengerjakan, itu tidak. Cuman kalau keuntungan guru kelas atas kan sudah setiap harinya itu memang mengonsumsi materi-materi itu, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya. Namun kalau kelas bawah kan konsumsi setiap harinya, mengajar itu kan bukan materi-materi yang di soal AKG itu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi betul-betul perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau guru-guru kelas bawah kok nilainya lebih bagus dari guru kelas atas, itu betul-betul saya angkat topi betul-betul. Nah, di sini juga saya merasa kemarin sempat ngobrol sama teman-teman guru kelas bawah, sempat protes juga guru kelas bawah, apalagi guru kelas 1
kan banyak nih guru kelas 1 yang bener-bener permanen nih, bertahun-tahun di kelas 1 nggak mau di kelas atas. Nah kemarin ngobrol-ngobrol, nggak adil dan sebagainya, gimana bisa mengerjakan guru kelas 1 soal kayak gitu kan. Bener-bener materinya materi sudah masuk ke materi soal untuk guru-guru kelas atas gitu kan, khususnya kelas 5, 6 gitu kan. Nah disitulah saya menyampaikan ke teman-teman, jangan patah semangat kalaupun nilai kita rendah ya, justru menguntungkan buat kita juga. Apa keuntungannya? Keuntungannya tujuan AKG ini nantinya kan untuk pembinaan kita guru-guru. Jadi kalau kita mendapat nilai rendah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya alhamdulillah nantinya tentunya pembinaannya kita mulai dari dasar, benar-benar dari dasar. Jadi ilmu yang kita dapatkan lebih banyak daripada teman-teman yang nilainya lebih tinggi. Tentunya pembinaannya akan berbeda, tidak mungkin dari dasar. Sehingga mereka tidak akan melewati pengalaman-pengalaman pembinaan yang dari dasar. Sementara kita bisa merasakan pengalaman dan ilmu pembinaan-pembinaan yang insya Allah akan dari pemerintah ya, kebijakan dari pemerintah untuk tindak lanjut membina para guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya. Inilah keuntungan kita gitu. Jadi kemarin sempat agak ngedon kan guru-guru kelas bawah. Alhamdulillah kemarin pas teman-teman saya guru kelas bawah itu yang dari MI mana itu lupa, saya tidak begitu ingat ya, karena ini gitu, karena waktu apa ya, saya harus kembali untuk mengikuti pelatihan KML itu, hanya sebentar sih ngobrol gitu. Intinya kita semua sudah belajar bersama, sudah berikhtiar, tentunya sudah berdoa juga. Kalaupun hasilnya belum sesuai harapan kita, ya kita kembalikan kepada tujuan AKG ini. Kalau kita kembalikan ke tujuan AKG, kita sadar ya kan bahwa ini tujuan ini adalah betul-betul semuanya untuk kebaikan kita semuanya, untuk memperbaiki kompetensi kita semua, kualitas kita semua sebagai guru gitu. Disinilah kita evaluasi, koreksi. Selama ini kita mengajar tidak mempersiapkan gitu kan. Selama ini kita tidak mengabaikan untuk mempelajari tentang teori belajar, bagaimana cara menggunakan media, bagaimana cara menangani anak-anak. Kita saja tidak tahu mana anak yang intelijensinya yang tinggi, sedang, rendah, kemudian secara perkembangan tingkat tinggi, rendah. Itu kan kita hanya sekadar secara mata awam saja kan. Oh dia pintar, nilainya bagus-bagus dan sebagainya, nah, dasar nilai dan ini gitu kan. Nah untuk penanganannya kan kita betul-betul butuh teori-teori yang harus kita pelajari di sini biar kita tepat dalam menangani karakteristik siswa ini. Nah, disinilah pecutan buat kita. Menurut saya, AKG ini adalah pecutan buat kita untuk memberi kesadaran kepada kita. Selama ini kenapa kita tidak belajar? Kenapa baru belajar pada saat kita akan mengikuti AKG? Sementara materi banyak, kita harus belajar dengan waktu yang sebenarnya lama, cuman karena Bapak Ibu pastikan banyak kesibukan ya. Paling kemarin ada KSM, ada yang verifikasi dan sebagainya, sehingga banyak waktu untuk belajar itu sangat sedikit sekali. Apalagi ibu-ibu di rumah juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi benar-benar sedikit sekali waktu untuk belajar. Kenapa gitu kan? Baru sekarang belajar gitu. Kenapa? Padahal ini adalah kewajiban kita sebagai guru ini, harusnya sebelum menghadapi anak-anak kita udah mempelajari tentang itu semua. Bukan hanya menguasai materi pelajaran saja. Tapi selama ini kan yang kita prioritaskan hanya penguasaan materi saja. Itu pun kadang-kadang kita mengajar tidak ada persiapan gitu. RPP pun hanya kita buat untuk administrasi. Tidak kita buat malam ini, buat besok. Media kita siapkan, besok mau ngajar apa. Itu kan jarang, jujur saja kan Bapak Ibu, karena saya pun seperti itu sama gitu kan. Jadi ayo Bapak Ibu bareng-bareng kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kalau teman kita mau diajak, ayo. Kalau tidak mau,
biarlah kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo untuk sahabat hebatku, khususnya ini para subscriberku, ayo kita mulai dari kita, komunitas di Wali Kelas Channel ini. Ayo kita tunjukkan, mulai hari ini kita tunjukkan betul-betul kita mengajar itu kita persiapkan, betul-betul kita setiap hari harus mempelajari tentang teori-teori belajar dan sebagainya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang bisa meningkatkan hasil output nantinya terhadap peserta didik, baik akhlaknya ataupun kognitifnya gitu ya. Nah, itu hanya sekedar sharing saja. Nanti barangkali Bapak Ibu punya pendapat lain atau saling ya, nanti kita boleh saling memberi masukan melalui komentar ya Bapak Ibu, silahkan berkomentar di situ lagi. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.